Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas materi tentang bagaimana cara menggunakan operator dan konstruksi pengambilan keputusan. Dalam penggunaan operator ada dua ya, ada operator rasional dan operator kondisional. Operator rasional itu digunakan untuk mengevaluasi nilai variabel. Untuk operator kondisional digunakan untuk mengevaluasi kondisi. Operator rasional dan kondisional akan menghasilkan nilai true atau false. Nah, contohnya ini adalah contoh untuk operator relasional membandingkan suatu nilai variabel dengan nilai variabel lain. Ini yang pertama contohnya adalah is equal to atau sama ya, sama. Contohnya di int i sama dengan 1. Apakah i itu sama dengan 1? Kalau semisal i sama dengan 1, lalu di sini ada conditionnya, ada operator kondisinya. Operator relasionalnya i sama dengan 1. Apakah betul i sama dengan 1? I ini tadi nilainya sudah 1 ya, sehingga di sini nilainya true. Kalau semisal i di sini saya tulis 2, apakah i sama dengan 1? Maka di sini jawabannya false. Selanjutnya ini adalah is not equal to atau tidak sama dengan. I sama dengan 1. Di sini ada operator relasional. Apakah i itu tidak sama dengan 1? Hasilnya false. Karena i itu 1 harusnya sama dengan 1. Nah, di sini operatornya tidak sama dengan, sehingga dia false. Kalau semisal ini dia nilainya 2, apakah i tidak sama dengan 1? I itu 2, betul ya, sehingga jawabannya true. Selanjutnya adalah is less than ya, atau kurang dari. I sama dengan 1, apakah i itu kurang dari 1? I itu 1 ya, 1 itu sama dengan 1, bukan 1 kurang dari 1, bukan ya, sehingga di sini false. Semisal di sini i-nya sama dengan 0, apakah i 0 itu kurang dari 1? Ya, betul ya, sehingga hasilnya true kalau semisal kasusnya i sama dengan 0. Selanjutnya adalah kurang atau sama dengan. I sama dengan 1 jika i 1 ya tadi ya, kurang atau sama dengan 1, sehingga nilainya true, betul ya, karena 1 itu kurang atau sama dengan 1. Kalau semisal di sini nilainya 2, apakah i itu kurang atau sama dengan 2? Atau apakah i itu 2 kurang atau sama dengan 1? Jawabannya tidak ya, sehingga false. Selanjutnya i sama dengan 1 untuk yang lebih ya. Apakah i itu 1 lebih dari 1? Tidak ya, sehingga false. Kalau semisal ini ada contoh 2, apakah 2 itu lebih dari 1? Sehingga di sini jawabannya true. Yang terakhir ini adalah lebih atau sama dengan. Semisal i-nya sama dengan 1, apakah i itu lebih atau sama dengan 1? Betul ya, dia sama dengan 1, sehingga true. Kalau ini saya isi 0, apakah i 0 itu lebih dari 1? Jawabannya false, kan ya. Oke, seperti itu yang rasional. Selanjutnya ada operator kondisional.
berarti ini membandingkan lebih dari satu kondisi, bisa 2, 3 dan seterusnya. Apa aja yang bisa digunakan untuk yang lebih dari satu kondisi? Itu kita bisa menggunakan dan. Itu operatornya simbol dan seperti ini ya, double ya. Contohnya adalah semisal nilai I sama dengan 1, J sama dengan 2, lalu di sini ada kondisi. Apakah I kurang dari 1? I tadi nilainya berapa? I nilainya 1. Apakah I itu kurang dari 1? Jawabannya di sini false. Lalu di sini di kondisi yang kedua, apakah J tadi nilainya 2 ya? Apakah 2 itu lebih tinggi daripada 0? Jawabannya true. Betul. Nah, di sini ada operator dan, sudah kita pelajari di materi operator bitwise kemarin ya. Operator bitwise, operator itu yang ada dan, or, and or, XOR, dan satunya lagi ya, or, and, or, dan XOR. Ada 3. Kalau false ketemu true, sehingga jawabannya false. Di sini maka hasilnya false. Lalu ini ada kasus yang or. Or itu simbolnya adalah ini, seperti ini, 2 kali. Contohnya I sama dengan 1, J sama dengan 2. Apakah I ini yang tadi 1 kurang dari 1? False. Apakah ini J nya nilainya 2, apakah 2 itu lebih tinggi daripada 0? True. Nah, di sini operatornya or. False ketemu true, hasilnya true. Nah, yang terakhir ini ada not. I sama dengan 1, J sama dengan 2. Ini artinya nanti kebalikannya ya. Apakah I itu kurang dari 3? Betul ya. I itu kurang dari 3. Nah, di sini ada simbol not. Nah, sehingga kebalikannya. Sehingga di sini true. Oh, ini harusnya false. Ini ya. Karena kebalikannya. Kalau semisal tidak ada ini, tidak ada not-nya, sehingga dia hasilnya betul, true. Tapi kalau semisal ini ada not-nya, sehingga kebalikannya, dia false. Selanjutnya, konstruksi pengambilan keputusan. Konstruksi yang memungkinkan program melakukan evaluasi terhadap nilai variabel atau kondisi, kemudian menjalankan alur program yang sesuai dengan kondisi. Konstruksi pengambilan keputusan itu ada if. Kalau semisal hanya satu kondisi, kita bisa menggunakan satu saja, yaitu if. Tapi kalau semisal ada 2 kondisi, kita bisa menggunakan if lalu else-nya. Nanti ada lagi kalau semisal lebih dari satu kondisi, itu kita bisa menggunakan if else lagi, dan yang paling terakhir adalah else. Lalu yang terakhir adalah ada konstruksi switch. Nah, itu perbedaannya di apa? Nanti kita pelajari. Oke, yang pertama ini adalah konstruksi if. Konstruksi pengambilan keputusan dengan 2 kemungkinan keputusan. Yang pertama adalah if. Di sini ya, if kondisinya apa? Di sini kondisinya apa? Kalau kondisi itu dia betul, maka dia masuk ke proses kode blok ini.
Tapi kalau kondisinya itu false, dia langsung selesai di bawah ini. Dia tidak melewati kode blok ini. Contoh analoginya adalah if jam 7 sampai jam 9 maka saya sarapan. Nah, sekarang dilihat sekarang jam berapa. Kalau sekarang itu jam 8, sehingga dia akan makan di sini. Di sini akan makan. Kalau semisal jam sekarang itu jam 12, dia tidak makan. Betul ya? Saya gambarkan lagi aja. If semisal ini flowchartnya, if jam 7 sampai 9 maka dia makan. Nah, kalau tidak, dia nggak makan. Nah, sekarang coba, sekarang ini semisal ini jam 8. Jam 8, apakah sekarang itu jam sekarang itu di antara jam 7 sampai jam 9? Kalau ya, dia makan. Tapi kalau semisal jam sekarangnya adalah jam 12, apakah sekarang itu jam di antara jam 7 sampai jam 9? Tidak. Sehingga dia tidak makan. Analoginya seperti itu. Selanjutnya ini adalah contohnya. Ini sintaknya if, boolean ekspresinya seperti apa kondisinya. Kalau nanti masuk dalam kondisi itu, dia akan diproses sebuah code ya. Kalau semisal dia tidak sesuai kondisi, dia akan melewati ini. Contoh di codingan Java-nya, nilai 1 8, nilai 2 7, nilai 3 5. Lalu diambil rata-rata dari nilai 1, 2, dan 3. Kemudian dilakukan kondisi di sini. Ada konstruksi if. Apakah rata-ratanya itu kurang dari 5? Kalau semisal kurang dari 5, dia maka tidak lulus. Kalau semisal rata-ratanya ini lebih dari 5, dia akan mencetak nilainya ini, langsung penilainya. Jadi hasilnya ini 8 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 5 berapa? 20 dibagi 3. 20 dibagi 3 ketemu 6 koma ya. Ketemu 6 koma Nah, di sini misal di sini nilainya 6, kata-katanya 6, sekian. Apakah 6, sekian itu kurang dari 5? Tidak. 6 itu lebih tinggi dari 5, sehingga yang dihasilkan oleh codingan ini adalah hanya nilai rata-rata sama dengan berapa itu? 6, sekian. Jadi karena di sini itu dia nilainya lebih dari 5, sehingga ini tidak dicetak. Kalau semisal nilainya rata-ratanya ini kurang dari 5, sehingga nanti otomatis dia mencetak tidak lulus. Ada tambahan tulisan tidak lulus. Selanjutnya if else. Ini digunakan sebagai konstruksi pengambilan keputusan yang memiliki beberapa kemungkinan keputusan. If kondisi yang pertama, apakah kondisi yang pertama itu sesuai dengan
kondisi sesuai dengan aturan. Kalau misal true, dia masuk ke sini. Kalau false, dia masuk ke sini. Lalu dicek lagi, apakah kondisi yang kedua ini dia sesuai dengan ketentuan. Kalau sesuai, dia langsung ke sini. Kalau tidak, dia langsung ke sini, masuk ke else. Contohnya adalah ini ya. Ini kodenya, sintaknya if. Kalau misal masuk ke sini, ekspresi yang pertama dia mencetak yang ini. Kalau misal tidak, dia akan mengecek yang kondisi kedua, apakah dia masuk ke kategori ini. Kalau tidak, ya dia dilompati terus. Kalau misal if else-nya atau else-nya itu tidak sesuai semua, maka dia akan mencetak yang else. Ini contohnya. Ini nilainya tadi 875, masih sama rata-ratanya. Jadi ini rata-ratanya adalah 6, sekian. If rata-ratanya, apakah rata-ratanya kurang dari 5? Kalau dia tidak lulus, ada print tidak lulus, tapi di sini dia tidak terpenuhi ya untuk kondisi yang pertama ya, sehingga dia diloncati ke kondisi yang selanjutnya. Apakah rata-rata itu lebih dari atau sama dengan 5 dan rata-rata itu kurang dari 6? Gimana? Apakah rata-rata itu kurang dari 6? Enggak ya, rata-rata itu lebih dari 6 karena 6, berapa. Sehingga di sini dia juga tidak terpenuhi. Lalu karena sudah ada else if sebanyak 1 sama if-nya ini tidak terpenuhi semua, sehingga dia akan dilempar secara otomatis ke else. Dia dilempar otomatis ke else, jadinya sistemnya akan mencetak lulus dan nilai rata-rata sama dengan 6, berapa. Jadi itu. Ini komen ya. Ini karena ada slash 2 kali, ini artinya adalah komentar. Selanjutnya adalah switch, digunakan untuk mengambil keputusan yang mengevaluasi kemungkinan nilai dari variabel yang dievaluasi. Evaluasi variabel sama dengan nilai 1 ya. Lalu variabel dengan nilai yang kedua, dan seterusnya. Semua kemungkinan nilai tidak sama dengan nilai variabel. Kalau misal dari nilai variabelnya itu tidak sesuai semua, ini akan dilempar ke sini. Contoh sintaknya seperti ini. Case switch variabel, nilai variabelnya berapa. Case yang pertama nilai literal satunya bagaimana, yang kedua seperti apa, dan seterusnya. Kalau misal ini tidak tercapai semua, sehingga dia akan otomatis terlempar ke yang defaultnya. Contoh programnya adalah ini. Ini masih sama, nilainya rata-ratanya 6, sekian. Switch rata-rata 6, sekian. Yang pertama ini nilainya 6, sekian ya. Case yang pertama, case 0, apakah nilainya itu 0? Tidak ya, sehingga dia di sini tidak dilewati. Case yang 1, apakah dia nilainya 1? Dia tidak ya, dilewati. Terus sampai ke 5, mungkin ini saya lewati. Sampai ke 5, apakah rata-ratanya itu sama dengan 5? Tidak ya, tidak.
karena ini dari case semua ini dia tidak terpenuhi, sehingga dia otomatis ditangkap oleh defaultnya. Jadi dari codingan ini muncul hasilnya adalah lulus nilai rata-rata sama dengan 6, sekian. Tuh. Lalu ada konstruksi pengambilan keputusan. Variabel yang dapat dievaluasi menggunakan konstruksi switch adalah variabel yang bertipe data ini ya, yang switch ya. Dan terakhir itu tipe data integer, sort, byte, chart. Setelah evaluasi terhadap satu nilai, jika tidak ditemukan kata kuncinya, maka jika tidak ditemukan kata kunci break itu untuk memberhentikan, maka pemeriksaan dilanjutkan ke nilai berikutnya. Jika ditemukan break, maka program keluar dari blok switch. Kata kunci default dimaksudkan jika semua nilai yang dievaluasi tidak ada yang cocok, maka blok default ini akan dievaluasi. Jadi yang terakhir ini, kalau ini ya break yang tadi, kalau semisal case 4 dia tergolong di case 4, dia akan mencetak ini dan otomatis diberhentikan di sini. Jadi nanti dia tidak melanjutkan ke pengecekan ke case selanjutnya. Dia berhenti di sini. Bedanya kalau semisal di if ya, if else ya. Kalau if else itu kalau semisal udah ketemu di sini, ya sudah. Nanti otomatis keluar gitu ya. Ini semisal ini dia kurang dari 5. Kalau semisal dia udah sampai sini, ya udah dia keluar. Gitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.